Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Agus Andika dari Bekasi. Kali ini saya akan menerangkan beberapa pemahaman atau pelajaran yang telah saya pelajari dari penerapan pendekatan NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP adalah pendekatan psikologis dan komunikasi yang dikembangkan awal tahun 1970-an oleh Richard Bandler dan John Ginzer. NLP terfokus pada pikiran atau neuro, bahasa, linguistik, dan pola perilaku yang terbentuk oleh atau dari pengalaman. Dalam proses pembelajaran, selalu terjadi komunikasi, interaksi, dan berbagai aktivitas lainnya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan atau outcome. Salah satu metode untuk mengoptimalkan fungsi pikiran dalam proses komunikasi dan pencapaian tujuan adalah NLP. Inti NLP adalah pemahaman tentang bagaimana individu dapat melakukan seluruh aktivitasnya secara sempurna dan mempelajari model yang terbaik. Nah, salah satunya adalah repo. Secara harfiah, repo berhubungan yang baik. Hubungan bisa terjadi secara intrapersonal atau sendiri, dan interpersonal atau dengan orang lain. Hubungan yang baik bermanfaat untuk mengoptimalkan sumber daya dalam rangka mencapai suatu tujuan. Prinsip repo adalah pendekatan dengan menonjolkan kesamaan atau patching sampai terasa nyaman dalam berkomunikasi. Barulah setelah itu kita mengeksekusi apa yang menjadi tujuan dalam komunikasi kita. Komunikasi pembelajaran. Selanjutnya adalah komunikasi pembelajaran. Komunikasi yang terjadi pada pikiran bawah sadar sangat bermanfaat pada proses pembelajaran karena informasi lebih masuk ke dalam memori. Nah, selanjutnya ada pola komunikasi hipnotik. Komunikasi hipnotik adalah komunikasi bawah sadar manusia normal terlahir dengan potensi pikiran sadar dan bawah sadar yang secara seni berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar bertujuan memasukkan pesan ke pikiran bawah sadar untuk tujuan tertentu, misalnya membentuk keyakinan dan kebiasaan yang positif. Selanjutnya ada public speaking. Public speaking adalah komunikasi lisan yang dilakukan di depan umum. Biasanya bisa berupa pidato, ceramah, dan lain sebagainya, orasi. Public speaking bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung misalnya secara tatap muka, secara video call, atau live lewat media sosial. Lalu bisa juga secara tidak langsung, contohnya rekaman-rekaman di YouTube dan media-media sosial lainnya. Hai guys, kalian tahu gak sih mengapa penting banget bagi kita menambahkan intonasi, ekspresi, dan gestur yang tepat? Karena hal ini untuk mempermudah audiens atau lawan bicara menangkap pesan yang kita bicarakan. Berdasarkan teori dari Albert Herbian, seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat, dia pernah menjelaskan dari penelitiannya bahwa ada 3V atau 3V3 yang diperhatikan oleh lawan bicaranya, yaitu secara verbal, vokal, dan visual. Dari penelitian tersebut, verbal mendapatkan nilai 7%, vokal 38%,
dan visual 55%. Dari presentasi ini yang diperhatikan oleh lawan bicara, kita lebih banyak ke model visual dan vokal. Jadi itulah beberapa pentingnya untuk menerapkan intonasi dan ekspresi serta gestur yang tepat untuk menyampaikan pesan kita. Teknik-teknik visual, contohnya adalah penampilan, gerakan tubuh, sorot mata, dan sikap, dan juga secara teknik dari kategori verbal bisa sebagai tata bahasa, pilihan bahasa, raga bahasa yang dipakai untuk menghindari miskomunikasi oleh lawan bicara kita. Dan yang terakhir, tipe vokal atau artikulasinya atau ucapannya yang jelas, volume, ritme, kecepatan intonasi, tinggi rendahnya nada itu juga biasanya yang ciri-ciri orang yang bertipe vokal. Untuk menggunakan teknik-teknik tersebut harus dengan kondisi yang rileks, pikiran atau mood yang nyaman, agar semua teknik tersebut dapat dilakukan dengan optimal. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Sandika. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang motivasi, meta program ya, motivasi untuk pola pikir seseorang, dimana ada beberapa jenis model motivasi pada meta program kali ini, yaitu yang pertama motivasi menurut arahnya ya, menurut arah atau biasa disebut oleh toward dan way, dimana kalau toward itu atau asumsinya bisa kita artikan sebagai mendekat. Nah, ciri-cirinya untuk orang toward seperti ini, pola pikir seperti ini, yaitu jika dia berbicara kepada seseorang atau seorang atasan berbicara pada bawahannya, dia akan menunjuk dengan cara menunjuk, menyuruh ini, menyuruh itu. Dan jika berbicara itu dia ekspresinya menganggukkan kepala atas ke bawah seperti itu. Dan tipe toward ini cocok untuk jadi seorang pemimpin, cocok jadi untuk seorang pemimpin atau jadi seorang atasan karena mempunyai kewibawaan biasanya. Yang kedua itu arahnya model meta program way atau menjauh. Nah, tipe orang seperti ini jika dia berbicara kepada orang lain, dia akan menggerakkan tangannya seperti ini, melambaikan, dan kalau berbicara dengan menggeleng-gelengkan kepala, itu dia biasanya tipe orang seperti ini agak susah menerima atau lebih teliti menerima nasihat dari orang lain. Nah, meta program yang kedua itu adalah sumber motivasi. Sumber motivasi itu terdiri dari internal dan eksternal. Apa yang dimaksud internal itu? Motivasi dari dalam atau sebagai contoh, orang yang tipe sumber motivasinya dari internal ini, jika dia mendapatkan kritik, dia selalu mengevaluasi kembali apa yang dia dapatkan, selalu mengevaluasi sebelum dia memutuskan sesuatu. Nah, tipe yang kedua adalah eksternal atau motivasi dari luar. Biasanya kalau orang seperti ini juga dia mencermati dan mendengarkan saran sebelum dia mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan. Dia cermati dulu
dicermati lagi oleh dia, baru setelah itu dia menyimpulkan sesuatu. Yang keempat adalah prosedural dan opsional. Tipe orang yang mempunyai sifat prosedural itu penyampaiannya padat, lugas, tidak bertele-tele. Sedangkan orang yang mempunyai tipe opsional akan lebih panjang lebar dalam penjelasannya, lebih banyak bercerita atau banyak basa-basi, tidak seperti orang yang prosedural. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dapat mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian sedikit penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak yang kurang dari pemahaman saya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Masih banyak yang perlu saya pelajari dalam hal public speaking atau mempelajari berkomunikasi dengan bawah sadar. Terima kasih. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.